Misal sebagai aku Adil dari MA23 akan menjadi tutor untuk UAS Komat kali ini. Share screen. Oke, jadi paling untuk tutorial kali ini dari permasalahan-permasalahan yang kita pelajari di kelas, saya akan ulas dikit, lalu saya akan menjelaskan contoh soalnya yang bisa ditemukan di ujian atau kuis. Baik, kita mulai. Permasalahan yang pertama adalah permasalahan pertumbuhan tak terbatas. Di masalah ini, kita asumsikan kalau laju perubahan populasi itu sebanding dengan banyaknya individu di dalam populasi tersebut. Jadi kita bisa tulis bahwa laju perubahannya adalah sebanding, maka kita dapat tulis bahwa perubahannya adalah suatu konstanta dikalikan dengan populasi pada waktu tersebut. Di mana R adalah konstanta pertumbuhan dan P adalah populasi di waktu ke T, dan ini bisa diselesaikan untuk memperoleh solusi analitiknya, yaitu P0 E pangkat RT. Atau bisa juga kita hitung dengan membentuk persamaan beda. Persamaan bedanya itu yang di bawah ini diperoleh kurang lebih seperti ini. Jadi dari persamaan diferensialnya, kedua ruas kita kalikan dengan dt, jadi drp sama dengan rp dt. Lalu ini kita diskretkan, jadi bukan d tapi delta. Delta p sama dengan rp delta t. Maka populasi pada iterasi selanjutnya, atau P tambah delta T, populasi pada iterasi selanjutnya adalah populasi pada iterasi sebelumnya ditambahkan dengan perubahan. Maka TT ditambah RP delta T. Begitu cara memperoleh persamaan bedanya. Dan ini untuk pertumbuhan tak terbatas. Jadi asumsinya tidak ada yang mati. Sedangkan ini adalah pertumbuhan terbatas. Jadi di lingkungan yang ditempati oleh populasinya, itu ada kapasitas populasi maksimum M. Jadi populasi di wilayah itu tidak mungkin melebihi M. Dan karena pasti ada kematian, maka perubahan populasi itu kita modelkan dia laju kelahiran dikurangi dengan laju kematian. Laju kelahirannya sama seperti pada pertumbuhan tak terbatas, sedangkan laju kematiannya di sini kan kita asumsinya dia sebanding dengan populasinya. Tapi logikanya semakin dia mendekati kapasitas maksimum, maka seharusnya dia laju kematiannya membesar ya, karena dia ingin tidak lebih dari maksimum. Sedangkan sebaliknya jika P menuju 0, maka laju kematiannya itu mendekati 0. Sehingga kita peroleh nanti dia sebandingnya dengan dikalikan dengan konstanta ini, yaitu P per M. Maka kita peroleh persamaan diferensial umumnya, yaitu ini, dP per dt sama dengan R dikali 1 kurangi P per M dikali M, di mana kita dapat menghitung dengan persamaan beda. Ya, cara diperolehnya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Kita kalikan dt ke kedua ruas, lalu kita diskretkan, lalu kita kita tambahkan P di sebelumnya, sehingga kita peroleh P di waktu T. Jadi yang perlu diperhatikan adalah persamaan diferensialnya dan persamaan bedanya. Baik. Selanjutnya adalah kita punya soal. Ini soal dari kuis. Misalkan perubahan populasi pada saat T dikurangi delta T adalah 15. Perubahannya berarti yang kita ketahui adalah
DP per DT-nya. Lalu kita tahu bahwa kapasitas maksimumnya adalah 200. Jika perubahan kelahiran pada saat itu adalah 100%, atau R-nya adalah 1,01, dan delta T itu sama dengan 0,1. Maka populasi pada iterasi selanjutnya, kita menentukan delta P, yang mana ini kita tentukan dengan menggunakan persamaan bedanya ya, yaitu ini. Saya tulis di belakang. Oke. Jadi ya, di sini perhitungannya. Kita tahu populasi sebelumnya adalah 15, kapasitas maksimumnya adalah 200. Dan R-nya, R-nya adalah 0,001 karena alasan di sini, dan deltanya 0,1. Jadi kita hitung DP per DT-nya, kita masukkan dulu ke rumus yang di atas ini, dan kita peroleh DP per DT-nya. Di sini kita peroleh DP per DT-nya, maka delta P kita peroleh dengan mengalihkan DP per DT dengan delta T. Maka kita peroleh delta P. Selanjutnya masih berhubungan kesalahan selanjutnya adalah mengenai dosis obat. Jadi di sini kita pertama asumsi dari dosis obat. Jadi yang pertama adalah konsentrasi obat dalam tubuh itu sebanding dengan dosis obat yang diberikan. Sedangkan laju eliminasinya sebanding dengan banyaknya obat di dalam tubuh. Jadi kalau kita modelkan persamaan diferensialnya, eliminasi, misalnya obat pada waktu T adalah Q, maka dQ per dt itu adalah minus suatu konstanta dikali dengan Q, di mana Q adalah obat, banyak obat pada waktu T, dan K di sini adalah konstanta eliminasi, di mana K nanti ini dihubungkan dengan waktu paruh dari obat, yaitu ln, di mana K adalah ln 2 per waktu paruh. Seperti itu. Maka untuk menghitungnya kita juga bisa bentuk persamaan bedanya adalah fungsi kita minum obat berapa di waktu berapa. Kurang lebih seperti itu fungsinya menyatakannya. Jadi misalnya T-nya itu, ya misalnya kita minum obat tiap 6 jam. Berarti nanti kalau misalnya T-nya sama dengan 6, sama dengan 12, atau sama dengan 18, nanti fungsi delta T ini dia akan bernilai D besar atau sejumlah dengan dosis yang kita minum. Kan kalau waktunya mini akan bernol.
Maaf tadi ada kesalahan teknis. Kalau model dua kotak, tadi kalau dari satu kotak itu, dia setelah diminum langsung diserap ke tubuh. Nah, kalau di model dua kotak, obatnya itu diserap oleh dulu oleh tubuh. Dan dia dengan Oke, maaf lagi sebelumnya tadi ke disconnect. Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi di sini kita punya seorang pasien yang minum obat. Obatnya ini memiliki waktu paruh 2 jam. Dan setiap 4 jam sekali, pasien ini dia meminum sebesar 400 miligram obat. Dan kita asumsikan semua obat itu diserap oleh tubuh. Oh iya, jadi kalau misalnya diasumsikannya seluruh obat tidak diserap tubuh, jadi nanti ketika diminum tuh, oh ya, diminum misalnya kita sebut Q masuk, itu dia akan bernilai suatu konstanta, yaitu konstanta absorption rate dikali dengan dosis obat yang diminum gitu, D misalnya seperti itu. Itu kalau diasumsikan tidak seluruhnya diserap oleh tubuh, tapi di sini kita asumsikan seluruh obatnya diserap oleh tubuh. Nah, lalu kita ingin memodelkan banyak obat yang ada di tubuh pasien pada setiap jam menggunakan model satu kotak dosis berulang. Dan dengan delta T 0,5 jam, maka yang ditanyakan adalah pertama, berapa yang dieliminasi dari tubuh pada iterasi pertama, yaitu eliminated 1, lalu berapa total obat pada iterasi ke-8 yang ada di tubuh dan iterasi ke-7. Nah, untuk menjawab soal ini, kita bentuk dulu persamaan bedanya yang akan kita pakai berbentuk seperti ini. Ya, seperti yang di sebelumnya. Karena, oh ya, di soal itu dia dimodelkannya dia seperti ini ya. Jadi, drug iterasi ke-7, misalnya kita ambil contoh yang soal B nih. Dia, drug iterasi ke-8 itu, drug iterasi ke-7 ditambah D minus eliminated 8.
Nah, ini kan dia T min delta T ini menunjukkan banyak obat di iterasi sebelumnya ya. Atau di sini itu dia drug di T min 1, T min delta T. Karena ini drug berarti yang bagian ini dia adalah yang eliminated-nya. Dan ada tambah fungsi minum obatnya, yaitu delta T, di mana delta T itu dia setiap 4 jam, berarti kalau T sama dengan 4 atau sama dengan 8, itu nanti dia bernilainya D atau 400 mg, sedangkan dia bernilai 0 untuk T lainnya. Nah, karena kita sudah, oh ya, dan menghitung K tadi, konstanta penyerapannya, dia bernilai ln 2 per waktu paruh, di mana waktu paruhnya adalah 2 jam, sehingga kita peroleh nilai K-nya adalah 0,3466. Dan delta T adalah 0,5 jam. Jadi kalau kita masukkan angka-angkanya, berarti PT sama dengan PT min delta T dikurangi 0,3466 PT min delta T. PT min delta T ini artinya banyak drag di iterasi sebelumnya dikalikan dengan delta T 0,5. Dan untuk menghitung, oh ya, dan kita tahu bahwa di awal atau P0 itu kita asumsikan pasien pertama kali minum di P sama dengan 0 ya. Jadi P0-nya adalah 400. Maka nanti P1-nya itu P0 yaitu 400 dikurangi 0,3466 dikalikan dengan 400 dikalikan dengan 0,5. Nanti kita peroleh P1 berapa, dan nanti kita bisa hitung P2 berapa, dan seterusnya hingga P8. Dan di sini perhitungan dibantu dengan tabel. Jadi oke, yang ini harusnya tidak ada karena pada iterasi 0 belum ada eliminasi. Jadi ya itu pada iterasi pertama tadi eliminasinya yang bagian ini ya 0,346 kali 400 kali 0,5, dan dosis tersisanya adalah dosis di iterasi sebelumnya yaitu 400 dikurangi dengan eliminated. Maka kita peroleh dosis setelah iterasi ke-1 adalah sekitar 330-an. Dan iterasi ini kita lanjutkan untuk iterasi kedua, eliminasinya adalah K dikali dosis sebelumnya, yaitu 330,68 dikalikan delta T, dan kita hitung dosis tersisanya. Lalu di sini, tadi kan kita tahu kalau pasiennya dia minum tiap 4 jam ya. Makanya di iterasi keempat, dia ada minum 400 mg. Makanya di sini dia di dosis tersisanya ditambah 400. Seperti itu. Nah, sepertinya ada kesalahannya karena di sini delta T-nya 0,5, sedangkan di sini berarti 1 ya, karena dia, oh, oke, maaf, saya sebenarnya salah. Tapi kurang lebih konsep menghitungnya seperti itu. Jadi berarti ini harusnya dilanjutkan sampai 16 iterasi ya. Dan dia minum obatnya di jam ke-8 dan jam ke-16. Karena ini kan artinya dia jam ke-4 dan dia jam ke-8. Tapi yang diminta itu iterasi atau jam? Oh, iterasi ya. Oh, enggak, berarti ya pada iterasi. Oke, berarti jawabannya di iterasi ke-8, jumlah obat yang ada di dalam tubuh pasien ya, iterasi ke-8 adalah ini 674,29,
Dan di akhir iterasi ketujuh, jumlah obat yang ada di dalam tubuh pasien kol ini, iterasi ketujuh berarti yang atasnya. Dan kalau yang pertama, banyak obat yang dieliminasi dari tubuh pasien. Berarti yang ini ya, yang dieliminasi pada iterasi pertama. Seperti itu, untuk soal mengenai dosis obat. Selanjutnya, masih berkaitan dengan persamaan diferensial. Di sini ya beberapa rumus di sini mungkin sudah tahu kalau sudah belajar di fisika 1A, kecepatan itu dia adalah turunan dari posisi dan percepatan adalah turunan dari kecepatan. Nah, di sini belum aku tambahkan. Mungkin kalau diminta adalah persamaan bedanya, berarti di sini bisa kita bentuk persamaan bedanya ds sama dengan pt dt, maka delta s adalah pt kali delta t, sehingga s tambah delta s adalah st min delta t ditambah v t dt gitu. Dan untuk yang percepatan berarti nanti kita peroleh dia fungsi kecepatannya, nanti kita peroleh v tambah delta v ya, sama dengan v t min delta t ditambah a t delta t. Dan semisal kita ingin mencari posisinya, fungsi posisinya, maka dia adalah sistem persamaan kedua ini, di mana nanti VT kita peroleh dari persamaan beda yang di bawah ini. Dan untuk selanjutnya yang bisa dipakai adalah hukum kedua Newton, F sama dengan MA, atau karena ini konteksnya persamaan diferensial, jadi kita bisa pandang ini sebagai F sama dengan M. A itu tadi adalah dV per dt. Sehingga dV per dt adalah F per M, dan dari sini kita bisa bangun persamaan bedanya. Dan yang terakhir adalah gaya gesek pada benda yang jatuh. Ini rumusnya adalah ini, ada seperti di sini, di mana A adalah luas permukaan dan V adalah kecepatan. Seperti itu. Oke, kita bahas contoh soalnya untuk gerak dan gaya. Sebuah benda ditarik dengan gaya F dan memiliki gaya gesek Fs. Mungkin biar lebih jelas kita gambarkan juga. Jadi ada benda ditarik dengan gaya F dan memiliki gaya gesek Fs. Di mana gaya total adalah penjumlahan dari kedua gaya ini. Karena kita asumsinya dia gerak ke kanan, maka gaya totalnya adalah gaya yang ke kanan dikurangi gaya yang kiri, yaitu F dikurangi Fs. Nah, Fs ini kita hitung dengan koefisien gaya gesek, yaitu K, dikalikan dengan gaya normal. Di mana gaya normal ini yang seperti ke atas ini, dan gaya gravitasi yang ke bawah. Dan karena dia baloknya tidak bergerak di sumbu Y, jadi penjumlahan gaya di sumbu Y itu bernilai 0. Maka yang ke atas, N, dikurangi yang ke bawah, Mg sama dengan 0, maka N sama dengan Mg. Maka kita diminta untuk menentukan persamaan diferensial yang menjelaskan keadaan tersebut dan persamaan beda untuk menghitung kecepatannya. Oke. Berdasarkan hukum Newton,
Kita tahu kalau gaya total yang bekerja pada benda tersebut akan dikaitkan dengan percepatannya melalui hubungan F sama dengan ma. Di mana A tadi kita tahu bahwa dia adalah turunan dari kecepatan. Dan tadi kita sudah peroleh bahwa F total itu adalah F dikurangi KMG, di mana ini KMG ini tadi adalah gaya geseknya ya, yaitu konstanta dikali dengan gaya normal. Maka kita substitusikan F totalnya ke persamaan ini. Jadi kita peroleh M dV per dt sama dengan F dikurangi KMG. Di mana M, kedua ruas kita bagi dengan M, sehingga kita peroleh persamaan diferensial yang akhir berbentuk seperti ini. Maka dari persamaan diferensialnya bisa kita bentuk persamaan bedanya. Tadi berarti dV sama dengan F per M dikurangi K kali G dt, maka delta V akan sama dengan F per M K kali G delta T, maka V plus delta T adalah PT ditambah V per M dikurangi KG delta T ya. Kecepatan sebelumnya ditambah dengan perubahan kecepatannya. Sedangkan karena ini adalah fungsi kecepatannya, maka fungsi posisinya seperti yang di awal tadi. Ya, dia standarnya berarti posisi pada iterasi selanjutnya sama dengan posisi pada iterasi sebelumnya ditambah dengan kecepatan dikali dengan delta T, di mana VT-nya itu kita peroleh dari sini. Seperti itu. Itu untuk soal mengenai gerak dan gaya. Nah, selanjutnya kita berarti kalau ada yang nanya langsung bilang aja ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita membahas mengenai kompetisi dan mangsa-memangsa atau predator prey. Bentuk yang pertama adalah bentuk kompetisi. Jadi bentuk persamaan diferensialnya itu seperti ini. Di mana yang dua di depan ini adalah laju kelahiran dari masing-masing populasi. Sedangkan dua terms yang di belakang ini adalah dia laju pengurangan populasi atau laju kematian populasi yang diakibatkan oleh kompetisi antara populasi ke-1 dan populasi kedua. Nah, ini bentuk untuk kompetisi dan persamaan bedanya bisa seperti di bawah ini. Dan persamaan beda untuk populasi yang kedua kurang lebih sama. Tinggal diganti-ganti aja. Nah, di sini ada contoh soalnya. Kita punya dua spesies yang mendiami lingkungan yang sama, yaitu spesies S dan H, dan digambarkan oleh persamaan diferensial berikut. Dan soalnya kita diminta untuk menentukan interaksi antara spesies S dan H itu apa. Oh ya, jelaskan alasannya, dan kita diminta untuk menentukan solusi kesetimbangannya. Nah, interaksinya, kenapa dia kompetisi? Singkatnya karena koefisien dari interaksi, yaitu yang ada populasi dari dua spesiesnya, itu dia
tandanya sama, yaitu negatif. Nanti kita akan pelajari di predator prey, yaitu hubungannya akan mangsa-memangsa jika tandanya saling berbeda. Gitu. Nah, di sini, karena dia tandanya sama. Atau di sini kita bisa manipulasi sedikit persamaannya. Jadi di sini nanti berbentuk 0,5S. Ini kita keluarkan. 1 dikurangi. Ini berarti dikali 2, 0,008S dikurangi 0,001 SH. Di mana 0,008 ini adalah 1/25 ya. Jadi nanti persamaan diferensialnya berbentuk 0,5S dikurangi 1 dikurangi S per 125 dikurangi 0,001 SH. Nah, bisa dilihat kalau ini tuh dia seperti konstanta kelahirannya S ya. Laju kelahirannya S. Maksudnya. Laju kelahirannya S. Dan ini adalah laju kematian akibat interaksi. Dan nanti karena ini bisa dilihat kayak tanda-tandanya sama, jadi nanti kalau kita ubah juga yang DH per DT, nanti dia bentuknya juga kurang lebih sama gitu. Jadi karena ya dia keduanya sama, maka interaksinya adalah kompetisi. Nah, selanjutnya untuk menghitung solusi kesetimbangannya, kita kan solusi kesetimbangan tuh ingin mencari kapan dia perubahannya bernilai 0 ya, atau DS per DT-nya sama dengan 0 dan DH per DT-nya sama dengan 0. Jadi nanti kita punya kedua persamaan ini, maka dari persamaan pertama, S-nya kita faktorkan, jadi seperti ini. Dan karena kita mencarinya solusi yang non-trivial ya, jadi bukan S sama dengan 0 dan H sama dengan 0, maka haruslah berlaku yang di dalamnya, yang bernilai 0, yaitu 0,5 dikurangi 0,004S dikurangi 0,001H sama dengan 0. Begitu juga untuk persamaan yang kedua, karena H nggak boleh 0, jadi harus berlaku yang di dalam, yang bernilai 0 nih. Nah, karena kita sudah punya kedua persamaan ini kan seperti persamaan linear biasa ya. Jadi di sini ya kita bisa selesaikan dengan eliminasi substitusi. Nanti kita peroleh bahwa solusinya adalah ketika S sama dengan 50 dan H sama dengan 300. Itu untuk kompetisi. Selanjutnya adalah predator prey. Nah, karena tadi kalau kompetisi sama, kalau predator prey itu dia terlihat jelasnya dari si konstanta interaksinya gitu. Nah, gimana kita menentukan mana yang mangsa, mana yang dimangsa? Kalau di predator prey itu, dia asumsinya si mangsanya dulu. Mangsanya dia lahir seperti di pertumbuhan, tapi dia cuma mati. Ini yang lahir secara alami, sedangkan dia mati karena dimangsa gitu, atau karena interaksi. Sedangkan kalau pemangsa itu dia sebaliknya, dia mati secara alami, tapi bisa kita anggap dia bahwa dia lahir karena ada interaksi atau karena dia telah memangsa. Nah, kalau kita lihat ke model yang di sini, kalau yang dia bukan, kita lihat yang interaksinya dulu deh. Kalau di sini kan dia berkurang karena interaksi ya. Nah, kalau yang berkurang karena interaksi itu dia adalah mangsa. Jadi di sini kita tahu kalau P adalah mangsa. Sedangkan di sini dia kelahiran bertambahnya karena ada interaksi. Jadi kita tahu di sini adalah Q adalah
pemangsa gitu. Dan RP ini adalah konstanta kelahiran gitu, atau laju kelahirannya secara alami. Sedangkan kalau minus Becky adalah karena dia minus, maka dia berkurang atau dia laju kematian secara alami gitu. Ini modelnya, dan kita bisa bentuk persamaan bedanya seperti yang di bawah sini. Nah, di sini ada soal mengenai predator prey. Jadi mirip seperti sebelumnya, diberikan ada dua spesies yang mendiami suatu daerah tertentu, dan perkembangan populasinya dimodalkan oleh persamaan diferensial seperti berikut. Nah, lalu soalnya pertama diminta untuk menentukan interaksinya apa, lalu yang kedua adalah spesies mana yang punya carrying capacity, dan yang ketiga adalah menentukan titik kesetimbangannya. Nah, ya sudah tadi kita bahas sebelumnya, yaitu pemangsa-pemangsa. Pertama singkatnya karena koefisien karena interaksinya dia berbeda tanda gitu. Dan karena S dia itu bertambah karena interaksi, maka S ini dia adalah predator seharusnya. Oh, ini salah berarti. Sedangkan H itu dia berkurang karena interaksi. Jadi H itu adalah prey gitu. Lalu spesies mana yang memiliki carrying capacity atau kapasitas maksimum? Nah, kalau kita lihat persamaan yang S itu kan dia udah sederhana ya, dia kayak tidak bisa, nggak ada kuadrat-kuadratnya gitu, nggak ada yang bisa kita ubah-ubah lagi. Tapi kalau yang di H itu ada termnya. Nah, semisal kita ubah, misalnya kita faktorkan 0,3H-nya. 0,3H, 1 dikurangi, berarti dikurangi H, konstanta di depannya berarti adalah 0,0003 dibagi dengan 0,3 berapa ini? 0,01 ya. 0,01H dikurangi dengan minus 0,009 SH. Dan ini kalau kita tulis lagi 0,3H, 1 dikurangi 0,001 adalah 1/100. Dan bisa dilihat kalau bentuk yang ini, dia bentuk seperti laju pertumbuhan terbatas yang ada carrying capacity-nya yang tadi kita bahas di awal. Yang bentuknya RP 1 min P per M. Gitu. Ya, mungkin untuk soal bonusnya, buat diminta untuk menentukan berapa carrying capacity-nya, maka M adalah 100. Atau kapasitas maksimumnya. Untuk solusi yang C, untuk mencari kesetimbangannya, tadi ya kita set perubahannya sama dengan 0, jadi ds per dt sama dengan 0, dan dh per dt sama dengan 0. Kita punya nanti sistem persamaan seperti berikut. Karena yang atas ini, dia mudah untuk diselesaikan. S kita faktorkan, nanti jadi S minus 0,064 ditambah 0,00032H sama dengan 0. Nanti kita peroleh S sama dengan 0 atau H sama dengan 0,064 dibagi dengan 0,00032 sama dengan 200.
Oh, ini salah ya. Ini harusnya substitusi H sama dengan 200 ya, karena kita peroleh H 200. Nah, kita udah peroleh H-nya dia 200, maka berarti ini salah. Maka yang kita substitusi ke persamaan DH per DT sama dengan 0, itu adalah nilai H sama dengan 200. Jadi nanti hasil substitusinya 0,3 kali 200 dikurangi 0,0003 kali 200 kuadrat dikurangi 0,009 S kali 200, karena S adalah yang kita cari. Ini sama dengan 0, nanti kita menyelesaikan persamaan ini, kita peroleh S-nya berapa. Ya, ini bisa dimasukkan ke kalkulator atau dihitung. Maka nanti kita peroleh titik keseimbangan non-trivialnya adalah, ini bukan 200 ini. Maka S, H, S-nya tadi yang dihitung di atas ini, dapat dari persamaan ini. Sedangkan H-nya tadi kita peroleh dia 200. Seperti itu. Itu untuk predator prey. Nah, selanjutnya untuk penyebaran SARS atau model SARE, ini aku bahas langsung ke contohnya aja. Karena modelnya sama, jadi di soalnya itu kita diberikan minta untuk menggambarkan penyebaran penyakit yang terdiri atas 4 populasi, yaitu rentan, terinfeksi atau E, infected, I, dan R atau recovered. Nah, kita asumsikan dia tidak ada kelahiran. Oke, pertama kita diminta untuk membuat diagram model SARE-nya dulu. Berarti kita kan punya 4 populasi ya. Jadi kita gambarkan 4 kotak. Misalnya ini yang susceptible, yang rentan. Ini yang expose atau terinfeksi, tapi belum bisa menularkan. Ini adalah infected, atau yang sudah tertular dan bisa menularkan. Dan yang terakhir adalah yang recovered, atau yang sudah kebal. Seperti itu. Nah, oke. Berarti pertama, kita mulai dari yang bertambahnya, mungkin kita mulai dari S dulu ya. Yang susceptible. Nah, pertama kan kita asumsinya dia tidak ada kelahiran. Dan kalau di soal C ini dia kalau sudah sembuh bisa lagi balik menjadi rentan gitu atau R. Jadi kalau di diagram model ini R atau S susceptible dia cuma bisa bertambah dari yang sudah recovered. Yang sudah recovered dia setelah beberapa waktu akan menjadi susceptible lagi. Nah, selanjutnya kalau yang terinfeksi ini dia terjadi karena ada interaksi antara yang rentan dengan yang infected. Dengan yang sudah tertular dan bisa menularkan. Jadi di sini nanti dia akan bertambah karena antara infected dengan yang rentan, susceptible. Gitu. Sedangkan yang terinfeksi, dia
pasti akan menjadi infected, maka dia arah panahnya ke sini, dikalikan dengan suatu konstanta ya. Apa? Ya, oh ya, di semua panah ini dia ada konstantanya ya, konstantanya masing-masing gitu. Dan dari infected dia waduh, kembali ke awal. Setelah dari infected, setelah beberapa lama dia akan sembuh dan menjadi recovered gitu. Itu adalah diagram modelnya, dan kalau kita tulis persamaan diferensialnya, yang pertama adalah ds per dt tadi susceptible, dia berkurang karena ada susceptible yang berubah menjadi expose, dan ia berkurang sebesar ini. Si adalah interaksinya dan beta adalah suatu konstanta gitu. Oh ya, mungkin kalau untuk soal kasus ini, karena tadi dia dari recovered bisa kembali ke susceptible, maka akan ditambahkan dengan delta R atau yang di bawah sini. Lalu untuk yang expose, dia tadi bertambah karena dari yang susceptible berubah menjadi expose, dan dia berkurang sebesar yang berubah menjadi infected gitu. Jadi di sini dia minus sigma E, sedangkan dia bertambah sigma E. Lalu yang infected, tadi dia jumlahnya bertambah karena dari yang berubah dari expose menjadi infected, sedangkan dia berkurang karena dia berubah dari infected menjadi recovered atau dia sembuh gitu. Kurang lebih itu penjelasan persamaan diferensialnya. Dan di sini tadi ya, untuk soal yang ketiga tuh, misalnya yang sudah sembuh setelah 3 bulan, itu dia bisa kembali menjadi susceptible gitu. Dan karena tadi kita sudah menentukan kalau tadi si konstanta yang berubah dari recovered menjadi susceptible itu adalah delta R. Dan delta ini adalah laju kehilangan kekebalan. Di mana kita tahu kalau laju kehilangan kekebalan itu dia akan berhubungan terbalik dengan durasi kekebalannya, yaitu 3 bulan atau 90 hari. Jadi kita modelkan dia delta akan sama dengan 1/T. Sama dengan 1/3 bulan atau sama dengan 1/90. Itu yang diminta adalah laju perpindahannya dan satuannya. Berarti karena konstanta ini dia satuannya adalah 1/hari, sedangkan ds per dt ini dia adalah populasi per hari ya. Yaitu sesuai karena dia R ini dia adalah populasi. Jadi populasi dikali 1/hari, populasi per hari sesuai dengan ds per dt. Seperti itu. Itu untuk share. Untuk galat komputasi sepertinya saya skip dulu karena jarang keluar. Oke, selanjutnya adalah metode Runge-Kutta. Oh ya, di sini aku lupa memberi catatan. Di sini misal saya ingin menghitung populasi di waktu T yang fungsi perubahan populasinya adalah seperti ini. Di mana fungsi perubahan populasinya adalah F dari T dan P. Nah, kalau Runge-Kutta orde 2, dia bentuknya seperti ini, dan yang di atas ini, kalau teman-teman cermat, inilah yang disebut nanti metode Euler. Atau dia adalah ya persamaan beda standar yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya ya.
Kalau orde 2 dia bentuk rumusnya seperti ini. Kalau orde 4 dia seperti ini. Ini untuk menghitung ya populasi di iterasi selanjutnya. Tujuan dari rungu kota ini agar perhitungan kita menjadi lebih akurat ya estimasinya. Tapi tentu karena ini komputasinya lebih banyak, jadi waktu menjalani programnya dia akan lebih lama. Nah, ini kita punya data populasi awalnya adalah 20 juta orang, laju pertumbuhan adalah 0,013 dan imigrasi tahunannya adalah 70.000 orang dengan delta T sama dengan 1 tahun. Oh ya, aku lupa menambahkan soalnya A itu dia adalah kita diminta untuk menghitung populasi dengan Euler dengan metode Euler setelah iterasi pertama. Sedangkan kalau soal yang B adalah dengan Runge-Kutta orde 2. Seperti itu. Kalau untuk yang Euler, dia persamaan bedanya ya standar seperti yang sudah kita bekerja sebelumnya. Dia populasi sebelumnya ditambah perubahannya dikali dengan delta T. Populasi sebelumnya atau populasi awalnya adalah 20 juta orang. Sedangkan, oh ya kita belum menjelaskan kita dapat fungsi ini dari mana. Dari perubahan populasi adalah, pertama dia adalah laju pertumbuhan dari populasinya ya secara alamiah atau RP. Dan kita tahu, ini kan dia delta T-nya adalah 1 tahun ya, dan kita tahu tiap tahun dia bertambah 70.000 orang, atau dia 0,007 juta. Jadi makanya di sini ada ditambah 0,07. Dan tadi kita tahu kalau R adalah 1,3% atau 0,13. Seperti itu. Oke, kalau dengan metode Euler kita peroleh perhitungannya standar seperti ini, kita peroleh nilainya adalah 20,33 juta orang. Oke, selanjutnya adalah Runge-Kutta orde 2. Jadi kalau aku kembali lagi ke Runge-Kutta orde 2 ini, jadi yang ini itu kan dia, kalau misalnya kita hitung biasa dengan metode Euler ya. Sedangkan kalau di Runge-Kutta 2 itu kita ada tambah lagi suku yang ini, di mana kita menghitung si DP per DT-nya. Jadi kan kita peroleh 0,013P ditambah 0,07 ya. Nah, tapi kalau yang di sini kita P-nya kita peroleh dari tadi hasil kita menghitung dengan metode Euler. Nanti kita jumlahkan keduanya, lalu kita kalikan dengan 0,5. Dan itu yang dilakukan di sini. Dan karena yang ditanya adalah plus C-nya ya. B-nya karena Runge-Kutta orde 2, maka dia adalah 0,05. Sedangkan C-nya adalah tadi perubahan populasinya, tapi populasinya kita pakai yang sudah kita estimasi dengan metode Euler ini. Kita peroleh C. Dan kalau kita diminta untuk menghitung berapa populasinya setelah iterasi pertama dengan Runge-Kutta, ya angka-angka yang sudah kita cari tadi kita masukkan ke rumusnya dan kita peroleh populasinya sebesar ini. Baik, itu untuk metode Runge-Kutta. Selanjutnya adalah yang biasa keluar itu random walk. Ya, aku langsung ke soalnya saja.
Ya, ini adalah salah satu contoh algoritma dari random walk. Nah, sebenarnya algoritma dari random walk ini dia bisa variatif ya. Misalnya kalau di kuis itu kan ada 6 arah ya. North, south, east, west, up, sama down. Nah, kita juga bisa nih, misalnya untuk setiap iterasi, for I to undo, misalnya kita mau cara generate randomnya itu angka antara 1 sampai 6. Nanti misalnya kalau if, misalnya ini angkanya ya A. Nanti kalau misalnya A-nya sama dengan 1, nanti dia gerak ke utara. Kalau A-nya sama dengan 2, dia gerak ke selatan gitu. Jadi untuk algoritma random walk ini dia bisa macam-macam ya. Jadi ya idenya di setiap iterasi kita mau mengenerate suatu lokasi baru secara random yang akan kita jalanin gitu. Seperti misalnya kalau contoh di sini kita akan mengenerate 2 angka random ya, yaitu random dan random 2. Kalau misalnya randomnya sama dengan 0, nanti kita akan bergerak di sumbu X. Sedangkan kalau random 2-nya 1, nanti kita akan bergerak di sumbu Y. Dan kalau random 2-nya sama dengan 0, maka nanti akan maju. Sedangkan kalau random 2-nya 1, dia akan mundur. Nah, ini soalnya kita diberikan algoritma random walk sama seperti yang tadi, dan kita punya data titik awalnya, yaitu awalnya dia ada di X7 sama Y8. Dan kita jalanin selama 3 iterasi, dan pada 3 iterasi kita peroleh 2 nilai random sama random 2-nya seperti di tabel ini. Maka koordinat akhir X-nya adalah, kita simulasikan tadi, ya. Karena randomnya 1, maka dia geraknya di Y, dan karena random 2-nya sama dengan 0, dia plus. Gitu. Itu ya perbedaan. Kalau dia randomnya 0, dia di X, kalau randomnya 1, dia di Y, kalau random 2-nya 0, dia plus, kalau random 2-nya 0, dia minus. Gitu. Jadi setelah iterasi pertama, maka Y akan bergerak, kita akan berpindah ke Y-nya 9. Kalau iterasi kedua, randomnya 0, dia gerak di X, dan random 2-nya dia 1. Maka dia di minus. Jadi dari X7 kita pindah ke 6, dan di iterasi ketiga kita peroleh randomnya 1, dia gerak ke Y, dan random 2-nya adalah 1 juga. Dia akhirnya artinya di minus. Jadi si Y sebelumnya, yaitu 9, kita kurangi 1 jadi 8. Jadi kita peroleh koordinat akhirnya 6,8. Seperti itu. Itu untuk random. Selanjutnya adalah selular otomata. Jadi ide besar dari simulasi selular otomata itu adalah kita punya array, array ya berdimensinya hingga, bisa matriks juga bentuknya, dan dari tiap sel ini kita ingin simulasi keadaannya. Keadaannya tuh dia bisa macam-macam. Yang sederhananya, satu sel itu punya 2 keadaan, yaitu 1, 0, atau hidup atau mati. Nanti sel itu punya tetangga, tetangganya bisa didefinisikan berbagai cara. 2 cara yang kita tahu adalah kalau ketetanggaan von Neumann, itu nanti dia tangganya cuma 4, yaitu north, east, south, sama west. Sedangkan kalau tetanggaan Moore, dia nanti tetangganya adalah 8, sesuai arah mata angin. Dan nanti ada aturan transisi. Jadi dari iterasi sebelumnya ke iterasi selanjutnya, nanti sel ini dia berubahnya seperti apa gitu. Nah, contoh yang biasa keluar itu adalah simulasi saluran otomata mengenai difusi. Jadi model difusi ini dia didasarkan dengan
hukum Newton, yaitu pemanasan atau pendinginan suatu objek itu dia berbanding dengan suhunya ya. Jadi kalau di kalkulus dulu mungkin bentuknya itu dt per t sama dengan k t min t 0 ya kalau nggak salah. Nah, kalau di simulasi saluran otomata ini dia bentuknya kurang lebih sama, di mana T0-nya atau T sebelumnya itu adalah suhu dari sel tengahnya, yaitu site, sedangkan neighbor adalah tetangganya. Dan dia sebanding dengan, karena dia sebanding, kita bisa bilang kalau dia itu seperti suatu konstanta yang dikalikan. Dan karena kita peroleh delta site-nya, maka suhu di iterasi selanjutnya, atau apa ya, misalnya T, di iterasi selanjutnya itu akan sama dengan suhu di iterasi sebelumnya ditambah dengan perubahannya, yaitu rumusnya seperti ini, dan maka kita bisa otak-atik rumusnya sehingga kita peroleh yang di bawah ini, yang mana di bawah ini dia lebih gampang untuk dihitungnya. Seperti itu. Ada contoh soalnya. Misal kita diberikan suhu awal selnya seperti ini. Dan kita ingin menentukan hasil difusi di sel tengah. Dan kita tahu kalau rasio difusinya adalah 0,125. Dan ini kita pakai ketetanggaan Moore ya. Jadi untuk menghitung hasil difusinya, kita langsung saja pakai rumus yang ini. Jadi perubahannya yaitu R dikali neighbor atau tetangganya dikurangi oleh suhu di pusatnya. Gitu. Berarti kan sama aja seperti nanti kayak 7, saya tulisnya di sini deh. 7 minus 5 ditambah 5 minus 5 ditambah 4 minus 5 sampai seterusnya sampai semua tetangganya. Nah, si minus 5 ini kan dia akan muncul sebanyak tetangganya. Sedangkan di sel ini kita tahu kalau tetangganya dia ada 8. Jadi nanti makanya kita di sini kita permudah perhitungannya. Jadi kita jumlahkan semua terus dikurangi 8 kali sel tengah atau 8 kali 5 seperti itu. Lalu ya di sini kita hitung, nanti kita peroleh delta site-nya adalah minus 1,25. Maka suhu barunya adalah ya suhu sebelumnya ditambah dengan perubahannya, yaitu 5 dikurangi 1,25 atau 3,75. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah algoritma terakhir yang akan dibahas hari ini, yaitu agent based modeling. Di sini aku langsung ambil soal yang sering keluar, yaitu yang simulasi pergerakan katak ya. Dan ini adalah aturan-aturannya. Kita bisa baca secara singkat. Ya, kurang lebih dari tahun ke tahun kalau ada soal katak, dia ya aturannya kayak gini-gini aja ya. Jadi penting kita pahami. Nah, ada beberapa catatan mengenai agent-based modeling katak ini. Pertama, ketetanggaan yang digunakan adalah ketetanggaan Moore, atau yang 8 tetangga itu. Lalu pergerakannya terdiri dari 3 fase. Jadi yang pertama adalah katak dia makan atau minum dulu, lalu kataknya bergerak, baru yang terakhir
kita hitung jumlahnya, kita hitung kataknya, dia apakah hidup, mati, atau bermigrasi tadi ya, syarat-syaratnya. Dan ya kalau dia misalnya masih hidup dan belum bermigrasi, maka dia akan mengulangi fase 1 gitu. Soal yang pertama adalah kita ingin mensimulasikan algoritma di atas tadi, dan yang kedua adalah, oke nanti kita bahas soal yang kedua. Jadi cara menjawabnya, kita agar lebih mudah, kita kelompokkan aturan-aturannya dulu berdasarkan fasa-fasanya. Oke. Jadi misalnya di sini kan jika energi kata kurang dari 0,7 dan ada makanan, maka di sini dia aturannya mengenai makan ya. Jadi dia masuk ke fase 1. Kalau ini ya kita baca sekilas, dia ada kata melompat, berarti dia fase gerak. Dia 2, di sini juga dia mengenai melompat, jadi dia fase gerak. Di sini dia ada minum, oh berarti dia masuk ke fase makan gitu. Lalu kalau yang ini ya dia ada mengenai melompat-melompat, jadi dia fase 2, fase gerak. Jika tidak memenuhi kondisi, maka katak akan duduk, berarti dia adalah fase gerak juga ya. Katak menggunakan energi, ini lagi-lagi dia fase gerak, dia akan melompat dan menghabiskan berapa energi. Tidak bisa melompat ke sel di border timur dan barat, ini dia juga fase gerak. Dan yang kedua terakhir ini adalah fase 3 atau perhitungan dia hidup atau mati atau bermigrasi gitu. Dan kurang lebih itu untuk memudahkan kita menentukan algoritmanya. Nah, selanjutnya kita akan mengenalkan dulu program seperti apa yang kita pakai, kamusnya. Nah, mungkin kalau di sini aku ganti sedikit, kita tidak memakai 4 tuple, tapi kita memakai objek ya. Jadi katak itu adalah objek yang memiliki 4 atribut. Katak.x, katak.y, katak.energi, dan katak.air. Di mana katak.x dan katak.y adalah menunjukkan posisi dari katak, katak.energi adalah menunjukkan energinya katak, dan katak.air adalah menunjukkan berapa air yang dimiliki oleh katak. Dan katak ini adalah array dari banyak kata-kata yang ada. Nah, selanjutnya, karena tadi kita lapangannya adalah 5x5, maka di sini makanan 5 dari matriks makanan ini menunjukkan kolom sel apa aja yang ada makanan gitu. Dan ini sebenarnya berhubungan dengan soal kedua. Jadi nanti soal kedua tuh diketahui kalau semua yang di kolom ketiga itu ada makanannya, sedangkan di semua baris ketiga itu ada minumannya gitu. Nah, program utamanya tuh kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk setiap iterasi ini akan kita lakukan nih. Oh, kata ini harus ya. Jadi untuk setiap iterasi kita akan mengecek setiap katak di array kataks. Jadi ini katak survive harusnya ada di dalam sini ya. Ini salah. Harusnya ada di bawah sini. Katak survive. Nah, katak survive ini apa? Katak survive ini adalah katak-katak yang menunjukkan katak-katak yang tidak mati atau tidak bermigrasi. Nah, jadi di setiap katak di array kataks itu akan kita lakukan prosedur yang bernama iterate. Nah, iterate ini dia itu akan menerima katak dan akan mengembalikan kondisi katak setelah diperbaharui. Semisal kataknya bermigrasi atau mati, kita akan mereturn none atau ya kataknya sudah tidak kembali lagi gitu. Nah, dan nanti setelah akhir iterasi, nanti array kataks atau array yang berisi kata-kata kita update dengan katak survive yang menunjukkan
kata-kata yang selamat dari iterasi yang telah dijalankan. Nah, untuk fungsi iterate-nya gimana? Ya, tadi berarti kita bagi ketiga fase. Fase pertama adalah fase makan dan minum. Dan tadi di fase pertama itu dia ada dua aturan ya, aturan 1 dan aturan 4. Nah, aku contohin. Jadi kalau aturan 1 itu kan tadi bilangnya, jadi cara bikin kodenya itu di if sini, dia adalah kondisi yang dijabarkan di aturannya. Dan prosedur yang dijalankan di dalamnya, itu dia menunjukkan ya apa yang dijalankan kalau syaratnya terpenuhi. Semisalnya, contohnya nih, misal kalau kita ada energi katak kurang dari 0,7 dan ada makanan di site yang sedang ditetapkan oleh katak, maka nanti katak akan memakan sebanyak 0,1 dan makanan di site berkurang 0,1. Dan katak akan mendapatkan energi sebesar 0,1, air 0,05, tapi energi dan air tidak boleh melebihi 1. Oh iya, aku ubah dikit ya. Kalau ini angkanya itu mengikuti kuis kemarin. Kuis kemarin itu batasnya 0,2. Kan katak, aduh, katak itu kan dia akan memakan sejumlah 0,2 makanan di site makan. Jadi ya dia itu baru makan kalau jumlah makanan di sel yang sedang dia tempati itu lebih dari 0,02. Dan kalau dia energinya kurang dari 0,7, maka dia akan makan gitu. Nah, berarti makanan di selnya dia berkurang 0,2, lalu tadi sesuai aturannya, energi kataknya dia bertambah 0,15, air dari kataknya bertambah 0,5. Nah, tapi energi dan airnya itu dia tidak boleh melebihi 1. Jadi makanya di sini kita ambil minimum dari energi dan 1. Nah, ini cara kerjanya tuh gimana? Misalnya setelah makan, aku peroleh si energi kataknya itu 1,17. Nah, ini kan nggak boleh ya. Nah, nanti kalau kita jalanin si minimum dari 1,17 dan 1, maka ini akan mengembalikan nilai 1 ya, karena 1 lebih kecil. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya energi katak yang setelah kita makan itu dia masih kurang dari 1, misalnya 0,8, maka nanti dari minimum eh, katak energinya adalah kan minimum dari 0,8 dan 1. Dan ini tentu yang lebih kecil adalah 0,8 gitu. Dan berarti kalau dia energinya kurang dari 1, maka dia nggak akan mengubah hasil dari energinya. Gitu. Begitu juga untuk yang air. Nah, kalau yang aturan kedua, itu kalau air yang dimiliki oleh katak kurang dari 0,04 dan air di selnya itu lebih dari 0,2, maka nanti ya dia akan minum dan airnya bertambah dan ya selanjutnya seperti di aturan yang disebutkan. Oh ya, di sini aku mendefinisikan X dan Y itu adalah posisi katak di X dan posisi katak di Y. Dan kurang lebih untuk fungsi-fungsi selanjutnya itu hanya bagaimana kita mengkonversi dari aturan yang ada di soal menjadi kode gitu. Kalau yang di sini tadi aturan 2 itu kalau misalnya energinya lebih dari 0,7 dan airnya lebih dari 0,4, nanti dia akan loncat ke selatan. Terus kalau energinya kurang dari 0,7 dan tidak ada makanan di situ, nanti pertama dia akan mencari tetangga. Nah, karena dia tetangga mur, kurang lebih nanti dia mencari tetangganya, karena dia cuma bisa loncat ke selatan, ada di aturan keberapa ya? Ya, kalau di soal yang di kuis kemarin kan dia cuma bisa loncat ke selatan ya untuk tetangganya. Jadi nanti dari tetangga mur dia akan mengecek, berarti misalnya ini sel kataknya, berarti nanti dia akan mengecek yang ada di bawah sini, di bawah kanan dan di bawah kirinya. Dia akan mencari mana tetangga yang memiliki makanan terbesar dan dia akan menetapkan itu sebagai tujuan selanjutnya.
Sedangkan kalau dia nggak nemu makanan, dia akan ya loncat ke selatan gitu, sesuai dengan aturan yang ada di soal. Dan ya kurang lebih untuk aturan-aturan lainnya itu ya cuman mengubah dari kata-kata menjadi algoritma. Misalnya kalau yang aturan 5 ya kalau 5 itu kalau airnya kurang dari 0,4 dan tidak ada sumber air, maka akan mencari tetangga dengan air yang paling besar gitu. Yaitu yang terjadi di sini. Kalau airnya kurang dari sekian dan nggak ada air, maka dia akan mencari air tetangga dengan air yang paling besar. Dan kalau nggak ada tetangga yang punya air, maka dia akan loncat ke selatan gitu. Ya, aturan selanjutnya, ya kalau dia tidak gerak, maka katak akan duduk dan konsumsi, oh, aturan 7 dan 8 yang mengenai penggunaan energi katak. Kalau, oh ya, energi yang digunakan untuk meloncat itu 0,2, kalau duduk itu 0,1. Nah, kalau dia loncat ke daerah kering, nanti pakai 0,1 air, dan dia akan menggunakan 0,05 air kalau duduk di daerah kering. Daerah kering itu yang kalau nilai sel airnya di titik itu adalah 0. Tapi kalau dia loncat ke daerah basah, dia nggak mengeluarkan air. Seperti itu. Jadi ya itu kalau X dan Y itu lokasi loncatnya, tadi ya, kalau dia bergerak maka dia meloncat menggunakan energi sebesar 0,2 dan kalau dia diam dia pakai energi 0,1. Nah, katak air, kalau dia loncatnya ke yang daerah kering, nanti dia pakainya 0,1 air, tapi kalau loncatnya ke daerah basah, maka dia nggak menggunakan air gitu, jadi 0. Dan kalau untuk duduk, dia juga kurang lebih seperti itu. Dan yang fungsi ketiga adalah mengenai dia survive atau enggak. Aturan 9 itu menyatakan kalau dia airnya kurang dari 0,3 atau energinya kurang dari 0,15, dia akan mati. Dan kita akan mereturn none. Kenapa kita return none? Tadi di awal kita sudah menang ini di mana? Di sini. Di sini. Ya, fungsi iterate itu dia akan menerima suatu katak dan akan mengembalikan kondisi katak setelah diperbaharui. Jadi katak dengan lokasi baru, energi baru, air baru. Nah, kalau katak yang nggak survive, kita akan mereturn none, atau kita nggak akan mereturn apa-apa gitu. Nggak. Jadi, kalau dia mati, kita return none. Kalau dia migrasi atau lebih dari 4 gitu, karena tadi papannya adalah 5,5 kali 5, jadi indeksnya sampai 4. Jadi kalau lebih dari 5, dia akan mereturn none. Sedangkan ya kalau bukan kedua ini berarti dia survive kan. Makanya kita akan mereturn katak yang baru itu. Itu untuk soal yang A, soal algoritmanya. Dan yang kedua adalah ya kita punya matriks 5 kali 5, lalu di kolom ketiga, sepanjang kolom ketiga ada makanan, dan sepanjang baris ketiga ada air. Kita punya dua katak, yang pertama mulai dari 0,1, yang kedua mulai dari 0,3. Energi awalnya berduanya itu 0,8. Kita ingin menentukan posisi akhir kataknya itu di mana. Jadi iterasi pertama, karena awalnya dia di 0,1 dan tidak ada makanan dan tidak ada minuman di titik itu. Dan energi dia lebih dari 0,7. Jadi kalau kita lihat ke aturannya, yang aturan gerak yang ini, dia energinya lebih dari 0,7, maka dia akan meloncat ke selatan. Meloncat ke 1,1 dan dia menggunakan energi dan air seperti ini. Karena katak yang kedua, dia mulai karena ada makanan, jadi dia makan dulu. Lalu setelah itu baru dia meloncat. Dan iterasi selanjutnya ya bisa dibaca di sini. Ini mengikuti aturan yang tadi sudah disebutkan.
katak 1 dia tidak ada makanan, jadi dia loncat lagi. Katak yang 1-3 itu dia masih di kolom yang ada makanannya. Jadi dia makan, lalu dia akhirnya loncat lagi ke selatan. Karena ya, dia kan tetangganya nggak ada makanannya, jadi dia tentu ngambilnya yang selatan ini. Kenapa ini? Oke. Dan di akhir yang ketiga, iterasi ketiga, si katak yang ke-1 dia loncat lagi, jadi berkurang lagi, dan akhirnya dia kurang dari 0,15, jadi dia mati. Sedangkan katak yang kedua nanti dia loncat ke selatan lagi dan bermigrasi keluar lapangan. Jadi nanti kondisi akhirnya katak yang ke-1 dia akan mati, dan katak yang kedua dia akan bermigrasi. Dan ya kurang lebih itu pembahasan untuk tutorial kali ini. Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada ya. Mungkin aku kembalikan ke Kadafa. Oke, makasih Adil udah nyempetin buat bikin slides Beamer sama nutorin UAS Psikomat. Makasih juga teman-teman udah gabung tutorial Psikomat kali ini. Aku sama Kak Wisam izin pamit undur diri. Udah boleh live ya semua. Terima kasih.